Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi. Sekarang Mimin akan bahas alur cerita film seorang dokter dengan trauma masa kecil yang cukup mempengaruhi sikapnya, yang membuatnya susah bersosialisasi dan mendapat pasangan. Tapi ternyata dia berhasil mendapatkan cintanya yang kemudian cinta tersebut mempermainkan hidupnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia Freddy. Di awal film terlihat laki-laki culun berkacamata. Dia adalah Freddy. Dia menemui seorang gadis. Ternyata mereka kencan buta. Tapi karena Freddy susah banget bersosialisasi dan sikapnya terkesan aneh, wanita tersebut meninggalkannya. Dia memiliki satu teman yaitu kura-kuranya dan satu lagi tante yang merawatnya bernama Tante Persis. Dia baik sekali pada Freddy. Freddy sangat ingin sekali memiliki pasangan, tapi yaitu susah sekali. Ternyata Freddy adalah seorang dokter gigi yang ramah pada anak-anak. Dia hanya susah bersosialisasi dengan pasangan atau perempuan. Tiap malam dia selalu ditemani kura-kuranya. Malam itu Freddy dapat telepon kencan buta lagi dan mereka janji untuk bertemu. Keesokan harinya Freddy menunggu wanita tersebut. Dan setelah lama menunggu, wanita tersebut juga belum muncul-muncul. Ternyata dia dikerjain oleh kumpulan remaja yang merupakan tetangganya. Jahat banget ya. Freddy pulang dengan perasaan kecewa. Besoknya dia datang ke pernikahan saudara Bibi Persis. Freddy datang ke sana dan ngobrol bersama salah satu tante yang memberinya nasihat mengenai mendekati perempuan. Di sana terlihat seorang gadis cantik bergaun biru yang melihat ke arah Freddy. Lalu Freddy mengajaknya kenalan. Ternyata dia sudah punya suami yang bernama Rustom. Rustom mengira Freddy menggoda istrinya dan mendorong Freddy. Keesokan harinya, Freddy bekerja seperti biasa, namun tidak diduga wanita tersebut datang ingin mengobati sakit giginya. Dengan gugup, Freddy menangani wanita tersebut. Dia juga meminta maaf atas kejadian kemarin karena suaminya sangat posesif. Nama wanita tersebut adalah Kainas. Dia juga cerita fans berat ibu Freddy karena ibu Freddy pemain cello, alat musik tradisional India. Freddy makin terkesan dengan Kainas. Bahkan di rumah Freddy berimajinasi disiapin makan oleh Kainas. Esok harinya Kainas datang lagi untuk pengobatan lanjutan. Freddy makin jatuh cinta. Dia juga menuliskan obat untuk Kainas. Ternyata Kainas alergi terhadap sabun cuci piring. Dan 2 hari lagi Freddy meminta Kainas untuk check up. Freddy yang sudah kepalang cinta, dia mengintai rumah Kainas. Ya mungkin sekedar ingin melihat, tapi dia malah mendapati Kainas dipukuli oleh suaminya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya saat tidur, Freddy bermimpi kejadian masa lalu mengenai ibunya yang ditembak dan lalu ayahnya bundir. Esok paginya Freddy menunggu Kainas, tapi Kainas tak kunjung datang, padahal sudah janji untuk check up. Tiba-tiba Kainas menelpon dan bilang tidak bisa datang, dan mereka janjian di luar di sebuah taman untuk pemeriksaan. Freddy melihat memar di pipi Kainas, dia menghibur Kainas. Kainas menceritakan tentang suaminya yang punya restoran dan lain-lain. Setelah pertemuan itu, Freddy mulai memperbaiki penampilan, dan tiap malam Freddy mengintai rumah Kainas. Bahkan ketika subuh, Freddy juga meminta untuk bertemu dengan Kainas dan Kainas mengiyakan. Mereka mulai dekat. Freddy juga mengenalkan Kainas pada kura-kuranya. Keduanya semakin dekat sampai ketika mereka nonton film dan melakukan ciuman. Setelah itu Kainas langsung keluar dan tidak bisa dihubungi. Freddy yang penasaran datang ke rumah Kainas. Kainas terus menangis. Freddy terus memikirkan cara hingga dia memiliki ide gila. Mereka harus menyingkirkan Rustom dan Freddy yang akan melakukannya sendiri. Freddy meyakinkan semua akan baik-baik saja. Freddy mulai menyusun rencana. Freddy mengintai Rustom setiap hari. Dia membuat rencana dengan sangat baik. Dia mulai merencanakan semuanya dengan matang. Dia mulai mempersiapkan senjata. Lalu dia menabrak Rustom saat Rustom lari pagi di subuh hari hingga tewas.
Hari-harinya dia jalani seperti biasa. Kasus Rustom terus diselidiki namun belum ada kemajuan. Freddy menemui Kainas, mereka bercumbu. Tapi ternyata itu adalah hayalan Freddy saja. Karena yang membukakan pintu adalah seorang laki-laki yang ternyata adalah pacar Kainas. Ternyata Kainas memanfaatkan Freddy untuk menyingkirkan Rustom. Pacar Kainas adalah koki di restoran Rustom. Freddy merasa sakit hati karena Kainas mengkhianati dan memanfaatkannya. Alih-alih Kainas meminta maaf, dia malah mengancam Freddy akan melaporkan ke polisi kalau dia yang membunuh Rustom karena dia terobsesi dengan istrinya dan membunuh suaminya agar bisa memiliki istrinya yaitu Kainas. Freddy marah, dia merasa dikhianati. Alih-alih meminta maaf, pacar Kainas malah menghajar habis-habisan Freddy. Mereka juga mengancam Freddy agar tidak mengganggu mereka lagi. Dengan putus asa, Freddy pulang ke rumah. Tak henti-hentinya dia menangis di lantai. Sampai besok paginya dia masih terkapar di lantai. Dia mulai bangkit. Di sisi lain, Kainas sibuk dengan restorannya. Freddy mencoba untuk tetap kuat dan bertahan. Freddy datang ke restoran Kainas agar mereka meminta maaf. Cukup dengan kata maaf. Tapi bukan maaf yang Freddy dapat. Mereka malah mengancam Freddy dengan semua bukti saat Freddy membunuh Rustom. Freddy tidak putus asa. Kini amarahnya memuncak. Dia akan membalaskan dendamnya. Freddy memanggil tukang kunci agar bisa membuka rumah Kainas. Dia mencampur obat tidur ke makanan Kainas, mengambil jam tangan Kainas, mencampurkan sabun cuci piring ke sabun wajah Kainas. Karena Kainas alergi terhadap sabun cuci piring, Freddy hampir ketahuan, tapi dia berhasil lari dari sana. Saat malam hari, mereka tidur dengan sangat lelap. Freddy datang, dia membuka HP Kainas dan menghapus semua file tentang dia dan juga membuka HP Raymond untuk menghilangkan bukti. Freddy juga mengotak-atik mobil mereka, lalu tidur di tengah-tengah mereka. Di subuh hari Kainas terbangun, dia teriak melihat mukanya yang sudah merah-merah. Mereka buru-buru pergi ke rumah sakit, tapi remnya tidak berfungsi dengan baik yang mengakibatkan mereka menabrak. Tapi beruntung mereka masih selamat. Tiba-tiba keesokan harinya Kainas kesal karena ada customer komplain di restorannya. Sementara ke restoran, Freddy masuk ke rumah Kainas. Dia mengotak-ngatik Facebook Raymond. Ternyata Freddy mengupload foto Raymond dan Kainas yang lagi berdua ke Facebook Raymond. Kainas marah dan dia curiga Freddy yang melakukan serangkaian kesialan yang mereka alami. Kainas dan Raymond datang ke rumah Freddy. Freddy tahu mereka akan datang. Sebelumnya Freddy sudah menelpon polisi. Begitu Freddy buka pintu, dia langsung dihajar oleh Raymond, tapi Freddy tidak melawan. Tiba-tiba bel berbunyi. Kainas yakin membukakan pintu dan mengatakan kalau Freddy yang membunuh suaminya dengan cerita Freddy mengejarnya karena ingin memilikinya. Lalu Freddy menyingkirkan Rustom. Aduh, cewek ini lidah ular banget ya. Tapi polisi nggak percaya begitu aja. Saat ditanya buktinya, Kainas bingung karena semua foto dan bukti-bukti di HP-nya itu hilang seketika. Polisi membawa mereka berdua. Wah, jenius banget sih Freddy ini. Kainas masih terus mencari cara untuk menyakiti Freddy. Di sisi lain, Freddy sedang bersama bibinya menceritakan masa lalu yang terjadi pada ayah dan ibunya. Saat Freddy sudah pulang, dia menemukan rumahnya berantakan. Freddy yakin ini adalah ulah Kainas. Freddy menelpon Kainas dan mengatakan dia melepaskan ular di rumah mereka. Kainas kebingungan, dia takut dan memutuskan untuk tinggal di motel saja. Kainas dan pacarnya sadar kalau Freddy mempermainkan mereka, dan ternyata Kainas dan pacarnya mengambil Hardy, yaitu kura-kura Freddy. Freddy frustasi, dia melihat CCTV dan melihat Raymond mengambil Hardy. Freddy nangis sejadi-jadinya bercampur emosi. Freddy membuat rencana selanjutnya. Dia menelpon pembantunya di kampungnya untuk mengambil cuti selama 1 minggu karena dia akan ke sana bersama teman-temannya. Dia juga mendatangi pengemis di mana lokasi penabrakan Rustom. Kainas juga memasang CCTV di depan rumahnya. Pengemis yang dibayar Freddy datang kepada polisi memberi kesaksian kematian Rustom. Dia mengatakan ciri-ciri mobil yang menabrak Rustom dan polisi menemukan mobil Freddy berdasarkan kesaksian. Polisi langsung datang
datang ke rumah Freddy. Polisi menginterogasi Freddy, tapi Freddy pura-pura takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Polisi terus memaksa. Freddy mengatakan mobilnya dipinjam oleh Kainas dan Raymond yang mengambil mobilnya untuk menggunakannya menyingkirkan Rustom. Saat polisi melihat Freddy dipukuli saat itu karena Freddy mau mengakui ke polisi, namun Kainas dan pacarnya mengancamnya. Lalu Freddy juga menceritakan mereka mencuri kura-kuranya dan memperlihatkan rekaman CCTV-nya. Lalu polisi juga berjanji akan memeriksa mereka. Kainas dan pacarnya lagi asyik minum-minum. Tiba-tiba ada telepon yang ternyata dari kepolisian yang meminta mereka datang ke kantor polisi untuk interogasi. Dan tiba-tiba Freddy juga menelpon. Dia bilang kalau Freddy memberi kesaksian tentang mereka yang membunuh Rustom dan mengirim beberapa bukti yang akan memberatkan mereka. Freddy menginginkan permintaan maaf secara langsung. Dia juga meminta mereka untuk menyusul Freddy ke kampungnya dengan koper karena Freddy butuh koper. Kainas menyetujuinya. Kainas dan pacarnya berencana untuk menghabisi Freddy di sana. Really finish him off there. Akhirnya mereka bertemu. Freddy menyuruh mereka untuk masuk. Freddy memiliki senjata, tapi Kainas merebut senjatanya dan ternyata tidak ada pelurunya. Raymond menghajar Freddy. Terjadi perkelahian, tapi Freddy berhasil menyetrum mereka berdua dan mengikat mereka serta memasang penyanggah gigi di mulut mereka. Freddy mengungkapkan kekecewaannya. Di sisi lain, polisi mendatangi rumah Kainas, namun rumahnya kosong. Di sisi lain, Freddy mulai mencabuti gigi Raymond dan menguburnya. Polisi menemukan rekaman CCTV Kainas dan Raymond pergi membawa koper yang polisi kira mereka itu kabur. Sekarang giliran Kainas yang dihabisi giginya, dan hal yang sama dilakukan pada Raymond dilakukan juga pada Kainas. Freddy menguburkan Kainas dan mengatakan dia masih mencintai Kainas. Film pun selesai. Pesan dari film ini, jangan membangunkan macan yang sedang tidur guys, karena kalau marah habislah kita. Oke guys, segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.